Denny adalah seorang kepala desa dan memiliki 10 babi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Semoga sehat selalu. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan informasi yang tidak kalah penting dari informasi-informasi sebelumnya. Pada video kali ini saya akan membahas FR, uji kompetensi sama wawancara di aplikasi e-learning gitu ya. FR ini atau field report atau apa ya, intinya bocoran gitu ya dari teman-teman yang udah melaksanakan uji kompetensi dan uji wawancara di aplikasi e-learning atau di website e-learningnya BPS. Tetapi sebelumnya ya saya tidak tahu ya apakah setiap daerah itu sama. Tapi kemungkinan besar juga setiap daerah itu berbeda-beda karena memang setiap daerah kan punya tokennya sendiri-sendiri gitu ya. Token Jawa Barat dengan token Jawa Timur mungkin berbeda gitu ya. Jadi ya saya pikir tidak ada jaminan bahwa FR yang hari ini sudah melaksanakan tes kompetensi dan tes wawancara di e-learning itu akan sama dengan yang besok atau lusa akan tes di aplikasi e-learning gitu. Ya. Dan ternyata menurut teman-teman yang sudah melaksanakan tes e-learning soalnya itu tidak susah gitu. Lah kemarin kok banyak yang bilang kalau soalnya banyak jebakan dan lain sebagainya gitu. Tapi ada yang bilang juga soalnya gampang banget, nggak susah gitu ya. Nah jadi pada video kali ini saya akan buat jadi 2 termin ya. Termin yang pertama membahas mengenai FR atau bocoran soal di aplikasi itu. Kedua karena ramenya juga tentang soal-soal jebakan, maka saya pribadi gitu ya membuat atau memformulasikan kira-kira materi mana yang ada di sensus pertanian ini yang berpotensi untuk dibuat menjadi soal jebakan, dan saya udah memformulasikan 7 soal yang ya berpotensi menjadi soal jebakan lah gitu ya. Jadi kita mulai aja dari yang pertama ya, FR uji kompetensi dan sebentar ya. Halo. Baik, informasi yang pertama itu ada pertanyaan mengenai data yang dihasilkan dari sensus pertanian itu ada apa aja. Jadi di sana nanti diberi option gitu ya. Nah, tentu pertanyaan ini tidak sulit gitu ya. Ya, data yang dihasilkan dari sensus pertanian ini kita bisa tahu ya jumlah petani di Indonesia atau jumlah petani di sebuah daerah. Terus kita juga bisa tahu jumlah tanaman atau petani yang nanam tanaman hortikultura dan lain sebagainya. Intinya ditanyakan data yang dihasilkan dari sensus pertanian ini. Yang kedua data yang dihasilkan dari sensus ekonomi gitu. Lah kok ini sensus ekonomi bukannya sensus pertanian gitu ya. Ya boleh-boleh aja dan memang di seleksi yang lalu-lalu juga suka seperti itu ya gitu. Kemarin yang Reksosek aja ditanyain kapan sensus pertanian berikutnya gitu. Padahal itu lagi Reksosek gitu. Oke, ada juga pertanyaan yang ini mungkin agak sedikit menjebak ya. Makanya teman-teman harus meningkatkan literasinya mengenai sensus pertanian ini ya, terutama di yang 7 sektor pertanian ya. Ada pertanyaan komoditas yang masuk pada sektor peternakan di bawah ini kecuali gitu. Ya, yang pertama ada misalkan ayam, yang kedua kambing, yang ketiga babi hutan, yang keempat misalkan burung unta. Nah, kira-kira yang mana? Ya mungkin yang menjebak kita mikir bahwa burung unta ini ya di kita kan nggak ada gitu ya. Maksudnya jarang banget ada juga di kebun binatang gitu ya, jadi hewan langka. Padahal kalau kita baca buku pedoman sensus pertanian gitu ya, di sektor kehutanan itu termasuk juga ada di dalam sektor kehutanan itu ya hewan tangkapan liar. Nah, babi hutan itu adalah hewan liar, maka babi hutan sebetulnya itu masuk ke dalam sektor kehutanan ya, bukan sektor peternakan. Ya itu yang cukup menjebak menurut saya. Kemudian data BPS ini yang make itu siapa? Artinya pengguna data dari BPS ini siapa? Nah kalau teman-teman suka buka websitenya BPS
itu yang paling pertama muncul tuh ada publikasi gitu ya. Nah, publikasi itu kan data olahan hasil sensus ya. Nah, itu kan open apa? Itu open ya. Jadi maksudnya siapa aja boleh gitu. Nah, berarti pengguna data yang hasil sensus BPS adalah semua orang ya, masyarakat, pemerintah, bisa akademisi gitu ya. Nah, artinya semua orang gitu. Yang kedua, yang selanjutnya adalah tata cara sensus gitu ya. Jadi nanti di situ ada pilihan-pilihan tentang tata cara sensus yang mana yang nggak termasuk. Yang termasuk tata cara sensus ya, beberapa diantaranya adalah menunjukkan surat tugas, terus menunjukkan kartu identitas kita sebagai tukang sensus gitu ya. Biasanya ada yang digantung. Kemudian ya tata keramanya ya mengikuti aturan-aturan yang berlaku di daerah tersebut gitu ya. Kalau misalkan di daerah tersebut nggak boleh ngomong gitu, ya itu nggak boleh gitu. Itu masuk ke dalam tata cara ataupun tata krama sensus. Kemudian ada juga soal katanya yang berhubungan dengan lambang negara atau misalkan lambang Pancasila gitu ya. Kita sebagai warga negara ya harus NKRI harga mati, ibaratnya seperti itu ya. Jadi soal kebangsaannya mungkin ada diselipkan di situ gitu. Iya. Yang akan ditanyakan pada tes wawancara dalam e-learning ya, itu kesiapan teman-teman. Terus apakah teman-teman nanti Juni Juli itu waktunya luang? Nah, ya berarti pilihannya pasti sangat luang ya, usahakan seperti itu. Kemudian apakah pada bulan itu ya Juni Juli teman-teman ini punya kendaraan roda 2 minimal? Ya harus punya. Kemudian teman-teman ini pada bulan itu punya gadget yang mumpuni nggak untuk melakukan sensus ya. Artinya dia yang support untuk aplikasi-aplikasi BPS ya, mulai dari Sobat BPS, Wilkerstat gitu ya. Dan untuk penyimpanannya juga oke. Kemudian teman-teman ini siap nggak kalau misalkan dapat tapi harus di daerah yang nggak teman-teman lamar, misalkan di kelurahan tetangga atau di desa tetangga? Ya jawabannya harus siap. Untuk wawancara tidak ada pertanyaan-pertanyaan yang sulit ya. Memang ada beberapa komentar juga di video sebelumnya yang mengatakan bahwa oh nggak susah kok, gampang-gampang gitu ya. Ya mungkin yang seperti ini, mungkin gitu ya. Oke, saya tidak bisa memastikan bahwa soal teman-teman nanti akan sama dengan FR yang diberikan oleh teman-teman sebelumnya gitu ya. Ya itu beberapa FR karena memang kata teman-teman yang sudah gitu ya, soalnya hanya sedikit gitu. Jadi ya yang bisa saya sampaikan juga segitu. Oke, kita masuk ke termin yang kedua. Ya, ini adalah materi-materi yang memiliki potensi untuk dijadikan soal jebakan ya. Kita mulai dari soal yang pertama. Yang pertama ya, Rudi adalah seorang petani dengan gelar sarjana pertanian. Ia mengembangkan mina padi di ladangnya. Sebagian hasil dari budidayanya dijual dan sebagian lainnya dikonsumsi keluarga. Dari keterangan di atas, maka sektor yang didata pada si Rudi ini apa? A. Tanaman pangan, B. Tanaman hortikultura, C. Tanaman pangan dan perikanan. Ya, teman-teman perlu tahu juga ya, mina padi itu apa. Jadi mina padi itu kita nanam padi, terus padi itu kan biasanya airnya menggenang. Ya, di air menggenangnya itu biasanya dibudidayakan ikan, biasa ikan mujair gitu ya, atau ya ikan-ikan air tawar lah gitu. Nah itu namanya mina padi. Dan di sini disebutkan bahwa hasil dari budidayanya sebagian dijual, sebagian dikonsumsi. Maka ya nanti di instrumennya atau di dokumen ST 2023 L2 ya, itu sektor yang didata ada dua. Yang pertama tanaman pangan karena dia petani padi, yang kedua adalah perikanan. Oke, soal yang kedua, rumput laut termasuk ke dalam sektor. Ya kalau teman-teman pernah buka video saya sebelumnya, ini sudah dibahas ya, bahwa rumput laut walaupun dia tanaman itu tidak masuk ke sektor tanaman pangan ataupun tanaman hortikultura mau perkebunan juga itu enggak, tapi masuknya adalah ke perikanan gitu. Karena dibudidayakan di rumput laut itu dibudidayakannya bisa ditambak, bisa seperti kolam gitu ya. Oke. Jadi rumput laut masuk dalam sektor perikanan.
Yang ketiga, Denny adalah seorang kepala desa dan memiliki 10 babi. Babi yang ia pelihara digunakan untuk konsumsi keluarga atau biasanya disembelih untuk hidangan menyambut tamu. Apakah Denny termasuk keluarga atau rumah tangga pertanian? Jika iya, termasuk ke dalam sektor mana? A. Bukan termasuk keluarga pertanian. B. Termasuk sektor peternakan. C. Semua jawaban salah. Oke. Jika melihat di sini ya, babi memang betul hewan ternak. Di sini yang dimaksud adalah babi ternak, bukan babi hutan. Gitu. Nah, karena di sini ada keterangan bahwa Denny itu ternak babi cuma buat konsumsi keluarga, maka ya ini tidak masuk keluarga pertanian. Karena keluarga pertanian itu ya yang mana dia beternak atau dia bertani itu sebagai usaha gitu ya. Nah, karena ini nggak dijual berarti Denny bukan termasuk keluarga pertanian. Nomor 4, Yogi merupakan petani padi dengan lahan seluas 1/4 hektar. Karena hasilnya tidak banyak, jadi tidak ada yang dijual, hanya untuk konsumsi keluarga. Manakah pernyataan berikut yang benar? Berarti kalau seluas 1/4 hektar dia bisa masuk petani gurem. Pernyataan berikut yang benar yang mana? A. Yogi termasuk keluarga pertanian. Dan si Yogi ini dilakukan pencacahan pada dokumen ST 2023 Blok 4, yaitu tanaman semusim. Itu opsi yang pertama. Opsi yang kedua, Yogi termasuk keluarga pertanian dan dilakukan pencacahan pada dokumen ST 2023 Blok 5, tanaman tahunan. C. Yogi tidak termasuk keluarga pertanian karena hasil taninya tidak dijual. Kira-kira yang mana teman-teman? Jawaban yang benar adalah jawaban yang A. Oke, Yogi termasuk keluarga pertanian. Kan nggak dijual. Nah, khusus untuk tanaman pangan itu walaupun dikonsumsi sendiri ya, maka dia masih tetap termasuk keluarga atau rumah tangga pertanian. Kemudian dilakukan pencacahan pada dokumen ya, karena yang dibahas adalah padi, itu masuk ke tanaman semusim, adanya di blok 4 ya. Oke. Nomor 5. Sejak tahun 2020, Nandang mulai rutin mencari ikan cana di sungai. Ia melihat peluang ini karena traffic mengenai ikan cana di internet terus naik. Maka sejak itu pula ia berjualan ikan cana sebagai ikan hias. Manakah pernyataan berikut yang sesuai dengan ilustrasi di atas? Jadi dia suka nyari ikan di sungai dan dia jual. Karena dari 2020 gitu ya, dia ngelihat traffic ikan cana di internet itu semakin naik gitu, hangat diperbincangkan, banyak dipelihara dan ya konten-kontennya banyak gitu ya. Jadi menurut dia ini peluang. Oke. Manakah pernyataan berikut yang sesuai dengan ilustrasi di atas? A. Nandang termasuk keluarga atau rumah tangga pertanian dan dilakukan pencacahan pada dokumen blok 6 atau peternakan. B. Nandang termasuk keluarga pertanian dan dilakukan pencacahan pada dokumen ST 2023 blok 8, yaitu perikanan. Nandang tidak termasuk keluarga pertanian karena ikan cana termasuk ikan hias. Kira-kira jawabannya yang mana? Jawabannya adalah yang B ya. Nandang termasuk keluarga pertanian dan dilakukan pencacahan pada dokumen ST 2023 blok 8 atau perikanan. Nah, katanya tadi kalau nggak ternak sendiri itu masuknya ke hutanan. Nah, kalau perikanan beda ya. Walaupun kita nyarinya di laut gitu, bukan punya kita atau bukan kolam kita. Kalau laut itu kan bebas, itu tetap perikanan. Beda dengan peternakan tadi yang saya bahas yang babi hutan gitu ya. Kalau babi hutan itu masuk hasil hutan ya. Jadi dia masuknya ke hutanan. Kemudian ini nggak ngaruh ya, dia misalkan wah karena ikan cana ini ikan hias, enggak, itu jawaban jebakannya di situ ya gitu. Kemudian nomor selanjutnya, gudang penyimpanan padi disebut apa? A. Bulog, B. Lumbung, C. Tidak ada jawaban yang benar. Kalau ini jawabannya B ya, lumbung. Kalau bulog itu nama
Nomor 7, Mamat tinggal di Jakarta Pusat sejak awal tahun 2000-an. Ia bekerja sebagai pekerja kantoran. Namun pada saat COVID-19, tepatnya bulan Maret 2020, ia berhenti karena perusahaannya gulung tikar. Mulai saat itu ia mengembangkan vertical farming dan atau pertanian vertikal. Yang ia tanam itu adalah tanaman tomat dan cabai TW. Manakah pernyataan berikut yang sesuai dengan ilustrasi di atas? A. Mamat termasuk keluarga pertanian dan dilakukan pencacahan pada dokumen ST 2023 Blok 4 atau tanaman semusim. B. Mamat termasuk keluarga pertanian dan dilakukan pencacahan pada dokumen ST 2023 Blok 8 tentang perikanan. C. Mamat tidak termasuk keluarga pertanian karena yang dilakukan masuk ke dalam kategori urban farming. Oke. Jawabannya kira-kira yang mana? Jawabannya adalah yang A ya. Mamat termasuk keluarga pertanian dan dilakukan pencacahan pada dokumen blok 4 yaitu tanaman semusim. Oke. Jadi dia mau urban farming, mau pertanian konvensional gak ngaruh di sini ya, gitu. Jadi hati-hati dengan jawaban-jawaban yang ya sepertinya menegaskan padahal itu jawaban yang keliru begitu. Ya. Terima kasih sudah menonton video saya. Semoga teman-teman sehat dan sukses selalu. Ya, mudah-mudahan juga saya bisa memberikan informasi penting lainnya di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.